Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar radio, TV dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi ketetapan iman Islam, kita masih diberi kesehatan dan berbagai macam nikmat-nikmat Allah lainnya yang tidak mungkin dihitung oleh seorang hamba. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau berupaya untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk menghitungnya, untuk menjumlahkannya. Maka dari itu, falillahil hamdu awalan wa akhiran. Hanya milik Allah segala pujian, yang pertama sampai yang terakhir. Dan pada kesempatan yang baik ini masih kita membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan pembahasan kita masih pada bab tentang membaca Bismillah, ya, dan adab-adab ketika makan. Nah, ini sebagaimana yang telah saya berulang-ulang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan secara totalitas, secara menyeluruh, mengajarkan kepada setiap orang muslim dan muslimah, yaitu akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan adab-adab dalam kehidupannya. Oleh karena itu, marilah kita masuk ke dalam Islam ini secara kafah. Kita berupaya untuk melaksanakan Islam ini secara utuh. Tidak hanya akidah, lalu kita tinggalkan akhlak. Tidak hanya manhaj, lalu kita tinggalkan adab-adab. Tidak hanya ibadah, kemudian kita jauhkan diri kita atau kita tinggalkan moral, ya, karena ini adalah bagian dari mengambil sebagian agama Allah dan membuang sebagian yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita ingin membentuk satu pemahaman yang benar, bahwasanya bagi setiap orang yang beragama Islam, hendaklah mereka atau hendaklah dia dan kita semuanya, ya, memegang Islam ini secara menyeluruh, semampu kita. Kalaupun ada hal-hal yang belum mampu kita lakukan, maka mintalah pertolongan pada Allah Azza wa Jalla, agar Allah memberikan taufik, memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada kita untuk dapat melaksanakan, mengamalkannya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini yaitu hadis Umayyah bin Mahshi, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Umayyah ibni Mahshi as-sahabi radhiyallahu anhu qala, dari Umayyah bin Mahshi, beliau salah seorang sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Adalah Rasulullah SAW pernah suatu ketika sedang duduk. Wa rajulun ya'kulu. Dan ada juga seorang yang sedang makan. Ini ketika itu. Falam yusammillaha. Namun orang itu ketika makan, dia tidak membaca bismillah. Hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmatun. Sehingga tidak tersisa dari makanannya kecuali sepotong makanan.
yang tersisa yang belum dimakannya. Falamma rafa'aha ila fih, maka tatkala orang itu mengangkat makanan, sepotong makanan itu ke mulutnya, qala bismillahi awwalahu wa akhirahu, kata orang itu bismillah dan menyebut nama Allah dari yang pertama sampai yang terakhir, ini makannya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa ketika melihat hal tersebut. Lalu beliau bersabda, mazala syaitanu ya'kulu ma'ahu. Syaitan tadi itu terus makan bersama orang ini. Falamma dzakara asmallah, maka tatkala atau ketika dia menyebut nama Allah, istaqa'a ma fi batni, maka syaitan itu memuntahkan apa yang ada dalam perutnya. Hadis ini riwayat Imam Abi Dawud dan Imam An-Nasai, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu peristiwa yang terjadi ya di saat Rasulullah SAW sedang duduk, lalu ada seorang sahabat beliau sedang makan, tetapi dia kemungkinan besar dia lupa, dia tidak membaca bismillah sejak awal makannya, ya. Namun pada akhir makannya, ketika makanannya tinggal sedikit, dia mengucapkan bismillah. Bagaimana telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, apabila seorang lupa ketika di awal makan dia lupa membaca bismillah, maka dia membacanya ketika ingat. Nah, orang ini rupanya demikian. Ya, di akhir makannya, ketika yang tersisa hanya satu potong makanan, dia membaca bismillah. Sebagaimana petunjuk Nabi SAW, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Atau dalam satu riwayat yang lain, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya, salah satu dari dua riwayat ini. Semuanya sahih. Jadi orang ini membaca bismillah awwalahu wa akhiruhu. Maka Nabi SAW tertawa melihat ya kejadian ini. Lalu beliau bersabda, beliau memberitahukan bahwa syaitan tadinya makan bersama orang ini. Ya, makannya bersama orang tersebut. Tapi ketika orang itu menyebut bismillah, ya, awwalahu wa akhiruhu, di akhir dari potongan makanan yang ada padanya, maka syaitan itu memuntahkan makanan yang sudah dia makan bersama orang ini. Dimuntahkan dari perutnya. Nah, ini hadis menjelaskan kepada kita tentang membaca basmalah, membaca bismillah ketika kita memulai makan. Dan beberapa pekerjaan lainnya yang juga pernah dijelaskan, kita selalu mengawali amal-amal kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagian dari adab-adab Islam. Di antara hikmahnya adalah agar amal kita ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, termasuk dalam makan, agar makanan itu diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Minum juga demikian. Ya, karena makanan dan minuman, ya, apabila diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, itu bermanfaat positif bagi tubuh kita. Tetapi ketika tidak ada atau tidak membaca bismillah dan tidak ada berkahnya, maka juga ada pengaruh dalam diri seorang yang makan. Oleh karena itu, di antara adab-adab makannya seorang muslim, dia membaca bismillah. Ya. Kalau dia lupa di tengah makannya, ya, baru ingat bahwa dia belum membaca bismillah, maka bacalah di tengah ketika dia ingat, dan menambah bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang syaitan yang berupaya untuk selalu menyertai dan melakukan semua aktivitas Bani Adam. Dia ingin
mengikuti, ya, dia ingin bersyirikat dengan Bani Adam dalam semua aktivitasnya. Nah, oleh karena itu ketika kita membaca Bismillah, dia akan menjauh dari kita. Dia tidak akan mendapatkan sesuatu dari apa yang kita lakukan. Dan ini telah dijelaskan ya pada penjelasan hadis-hadis yang sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus selalu membentengi diri kita dengan nama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syaitan kita tidak melihatnya, tapi dia melihat kita, dia mengetahui aktivitas kita, sehingga dia ingin nimbrung, ya, untuk menjauhkan seorang hamba, seorang mukmin dari mengingat pada Allah Azza wa Jalla. Dia ingin menjadikan manusia lalai, ghafil, ya, dan kita harus berhati-hati terhadap syaitan. Tidak boleh seorang merasa dirinya selamat dari syaitan, ya, tidak. Syaitan selalu berupaya untuk menggoda manusia, menjerumuskan manusia kepada kesesatan, penyimpangan, ya, kemaksiatan. Ya. Nah, oleh karena itu, seyogyanya dalam semua hal kita selalu berlindung pada Allah Azza wa Jalla dari syaitan, ya, dan semua bisikan-bisikannya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab ketika makan. Ya, adab ketika makan, seorang yang lupa membaca bismillah di awal makannya, dia membaca di saat dia ingat. Dan juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang benar, orang yang jujur, orang yang ucapannya dibenarkan. Beliau memberitahukan kepada kita sesuatu yang gaib, yang kita tidak melihat, kita tidak bisa melihatnya, yaitu bahwasanya seorang ketika dia makan tanpa membaca bismillah, syaitan bersamanya juga ikut makan. Tetapi ketika dia membaca bismillah di tengah makannya, maka syaitan memuntahkan, ya, apa yang telah dimakan bersama orang tersebut. Ini hal-hal yang gaib, yang kita tidak mengetahuinya, ya, namun diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib untuk beriman, percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, qala Nawawi rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabihi. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW makan satu makanan bersama 6 orang sahabatnya. 6 orang sahabat beliau. Faja'a a'rabiyun. Lalu ketika sedang makan, datang seorang Arab dusun. Ya. Fa'akalahu biluqmatain. Maka dia makan makanan itu hanya dengan 2 kali santapan, habis makanan itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama innahu law samma lakafakum. Ketahuilah bahwasanya orang ini tadi seandainya dia membaca bismillah, maka makanan ini akan cukup untuk kamu sekalian. Ya, akan cukup untuk kamu sekalian. Hadis ini hadis yang disahihkan oleh para ulama hadis, riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Kemudian ada dalam satu riwayat yang lain, ya, dari seorang wanita, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata bi rutbatin, bahwa pernah Nabi SAW datang dan membawa satu makanan, ya. Fa akhadha arabiyun bi thalathi luqamin, maka orang Badui, ya, ada seorang Arab dusun, makan dengan tiga
3 kali makan, ya, langsung habis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ama innahu law qala bismillah," ketahuilah bahwasanya orang ini orang Badui itu, kalau dia membaca bismillah, yakni ketika akan makan, lawasi aku, niscaya makanan itu akan cukup bagi kalian, akan mencukupi kalian semuanya. Ya. Waqal, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya ahadukum ismallahi ala ta'amih," apabila salah seorang di antara kalian lupa membaca atau menyebut nama Allah ketika makan, falyaqul idza dzakara, maka hendaknya dia menyebut nama Allah itu ketika dia mengingat. Bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, jadi hadis ini juga menjelaskan kepada kita di antara adab-adab makan yang akan memberikan keberkatan pada makan itu. Ya. Jadi setiap aktivitas yang dia adalah, kalau kita niatkan sebagai suatu ibadah, jika kita mengikuti adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan memberkahi, ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Termasuk yang lebih dari itu adalah ketika menuntut ilmu, ketika mengajarkan ilmu. Ya, hendaknya kita betul-betul berupaya untuk ikhlas di dalam mengajarkan ilmu, dalam belajar menuntut ilmu. Ya. Ya. Harus dengan nama Allah, diniatkan karena Allah Ta'ala. Kalau makanan yang dia itu merupakan makanan fisik, ya, entah nasi atau daging atau roti atau yang lainnya, kita dianjurkan membaca bismillah agar berkah apa yang kita makan, ya, apalagi dalam hal yang berkaitan dengan makanan roh kita, makanan jiwa kita, yaitu ilmu, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Quran dan sunnah. Ya, maka sudah seyogianya seorang mukmin, mukminah, seorang penuntut ilmu, demikian pula seorang yang mengajak manusia kepada Allah, yakni mengikhlaskan, yang meluruskan niat di dalam dia melakukan aktivitas keilmuannya dalam belajar atau mengajar. Betul-betul niat karena Allah Ta'ala, ya, sehingga ilmunya itu berkah. Karena seorang ketika dia belajar ilmu adalah ada 2 hal, 2 fungsi. Yang pertama adalah liraf'il jahli an nafsihi. Yang kedua liraf'il jahli an ghairihi. Ketika seorang dia menuntut ilmu, dia belajar, ya, adalah tujuannya untuk dia mengangkat kejahilan itu dari dirinya. Kemudian untuk dia menghilangkan kejahilan itu dari orang lain, dari selain dirinya, yaitu dengan dia mengajarkan pada orang lain. Nah, di sini memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan di dalam kita menuntut ilmu, dalam belajar, dalam mengajar, dalam berdakwah, ya, supaya diupayakan selalu memperbaharui niat-niat, ya, keikhlasan di dalam aktivitas dakwah tersebut, agar ilmu kita berkah. Demikian pula orang yang menerima dakwah, yang belajar, juga niatkan karena Allah Ta'ala, agar ilmu itu berkah. Kemudian amalkan, ya, amalkan semampu kita. Jadi keikhlasan sangat penting, ya, dan dia adalah salah satu adab-adab utama seorang penuntut ilmu. Ya, sebagaimana bismillah adalah adab ketika makan. Nah, ini yang harus kita pahami, sehingga apa yang kita baca dari teks tentang adab dalam makan ini juga kita terapkan pada yang lainnya. Ya, masing-masing sesuai dengan tempatnya dan porsinya dan kepentingannya. Makan untuk hidup, ya, bukan hidup untuk makan. Makanya seorang makan secukupnya, ya, untuk dia hidup, untuk dia bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nuntut ilmu
adalah untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan mengajarkan pada orang lain. Nah, ini semua adalah dalam rangka kita menyebarkan suatu kebaikan kepada umat, kepada manusia. Maka sudah seyogianya seorang betul-betul memohon pada Allah Azza wa Jalla, minta pertolongan pada Allah, minta taufik pada Allah agar ilmu kita berkah, ya, dakwah kita berkah. Ya. Ini yang terpenting di dalam kita menjalani kehidupan ini, apalagi di dunia ilmu, ya, di ilmu agama, ilmu din. Ini yang harus kita jaga dan kita pelihara dalam diri kita. Hadis tadi ketika Aisyah Ummul Mukminin memberitahukan bahwa Nabi SAW pernah makan bersama 6 orang yang lainnya dari para sahabat beliau, atau 5 orang yang lainnya bersama sahabat beliau. Ini menunjukkan bahwa makan bersama itu adalah akan mendatangkan keberkatan. Sebagai sebab berkahnya makanan itu, yaitu makan bersama. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Bahwa makan bersama adalah bagian dari upaya untuk mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan juga kepada kita tentang pentingnya mengucapkan bismillah ketika makan, di awal makan, agar makanan tersebut barokah. Makanan tersebut berkah, dan makanan kalau berkah itu bermanfaat bagi diri seseorang. Akan memberikan kepada dia kekuatan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Sebaliknya makanan yang tidak berkah, karena misalnya makanan yang haram, itu justru akan mendorong nafsu ini atau diri ini untuk berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyadu billah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fih ghairu makfiyin wala muwaddi'in ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbuna. Hadis ini dari Sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai makan, ya, maka beliau membaca alhamdulillah. Beliau bersyukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya, segala puji hanya milik Allah, dan pujian yang banyak, pujian yang baik, ya, pujian yang penuh dan keberkatan. Ya. Keberkatan. Ghairu makfiyin, ya. Artinya bahwa kita hanya membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak membutuhkan kita. Seorang hamba dia memuji Allah atau dia tidak memuji Allah, Allah tetap zat yang maha kaya, maha mulia. Allah tidak membutuhkan hamba-hambanya. Allah tetap dan kemuliaannya dan kebesarannya dan keagungannya. Ya. Nah, oleh karena itu, ini bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW ketika selesai makan. Ghairu makfiyin wala muwaddi'in wala muwadda'in. Dan kita tentu akan tetap membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagai seorang hamba tetap membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala mustaghnan anhu. Ya, kita tidak pernah tidak membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Seorang kalau dibiarkan oleh Allah Ta'ala dia akan binasa, walaupun hanya satu kedipan mata. Kalau dia dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan, ya, binasa. Oleh karena itu di antara zikir pagi petang yang kita dianjurkan membacanya, ya, di pagi hari dan di petang hari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah apa yang sering kita baca. Zikir pagi petang. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Zat yang maha hidup, yang maha mengatur seluruh hamba-hambanya, seluruh ciptaannya. Birahmatika astaghith. Hanya dengan rahmatmu ya Allah, aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah semua keadaanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah engkau membiarkan aku bersandar pada diriku walaupun hanya satu kedipan mata. Karena seorang kalau dia ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan binasa. Oleh karena itu seorang hamba senantiasa membutuhkan, memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di pagi hari dan di petang hari untuk kita membacanya, satu bacaan yang sangat mulia, bacaan yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah semua keadaanku. Keadaan lahirku, keadaan batinku, ya. Kalau keadaan lahir kita bisa lihat. Tapi keadaan batin seseorang wallahu a'lam, ya, kita tidak mengetahuinya. Ya. Apa yang ada dalam hati seseorang? Apakah yang ada itu keikhlasan, kecintaan pada Allah, ya, harapan pada Allah, takut pada Allah, ataukah dalam hati itu ada penyakit-penyakit hati? Ada niat yang buruk. Ya. Ada hiqid, kedengkian, ada hasad, iri hati, ya, ada kesombongan, ada keangkuhan. Ya. Nah, kita mohon pada Allah Ta'ala agar memperbaiki seluruh keadaan kita. Allahumma aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah semua keadaanku, lahir dan batin. Demikian pula keadaan kehidupanku. Ya, keadaan ekonomi seorang, keadaan dia dan keluarganya, ya, dan semua keadaan. Dunianya, akhiratnya juga diminta oleh seorang hamba tadi yang membacanya agar Allah memperbaiki semua keadaannya. Asli li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi. Ya, dan janganlah engkau biarkan aku bersandar pada diriku. Ya, tarfata ain, meskipun hanya satu kedipan mata. Maka dari itu seorang yang senantiasa ya dia mengingat Allah, dekat dengan Allah, dia akan dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga lisannya, Allah menjaga tangannya, Allah menjaga kakinya, Allah menjaga hatinya. Karena apa? Dia senantiasa menjaga Allah Ta'ala. Sebagaimana wasiat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan jumpai Allah berada depanmu. Berada di depanmu. Artinya Allah akan membimbingmu. Ya. Allah akan melindungimu. Allah akan menjagamu. Kalau seorang selalu menjaga ya hak-hak Allah Ta'ala. Takut pada Allah. Tidak menzalimi manusia. Ya. Maka Allah akan menjaganya. Menjaga dirinya, hartanya, keluarganya, agamanya, akidahnya. Ya. Dunia dan akhiratnya. Jadi kalimat yang atau wasiat yang amat mulia yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas dan tentu kepada kita semuanya. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maka seorang apabila ingin ya agar dia dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, maka hendaknya dia senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mungkin tidak membutuhkan Allah Ta'ala. Setiap orang muslim, mukmin, setiap makhluk Allah Ta'ala, apapun makhluk itu, dia membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Tetapi sebaliknya, Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan makhluknya, apapun dan siapapun makhluk itu. Allah tidak memerlukannya. Allah tidak membutuhkannya. Ini harus kita yakini dalam diri kita. Maka kita membutuhkan Allah Azza wa Jalla, ya harus selalu datang pada Allah Ta'ala. Selalu berzikir pada Allah Ta'ala. Selalu bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memperbaiki diri kita. Dan kita tidak boleh putus asa kepada rahmat Allah Azza wa Jalla.
apapun yang kita hadapi, entah itu ujian pada diri kita, keluarga kita, harta kita, dan yang lainnya dari ujian-ujian kehidupan ini, maka menghadaplah pada Allah Azza wa Jalla. Tadahkanlah tangan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketuklah pintunya yang tidak pernah tertutup. Kalau pintu-pintu manusia ada saat terbuka, ada saat tertutup. Tetapi pintu rahmat Allah Azza wa Jalla tidak pernah tertutup. Ya. Oleh karena itu, di sini pentingnya akidah. Kebergantungan seorang hamba pada Allah Azza wa Jalla dalam semua yang dia hadapi. Ya. Dia hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauhid, ini akidah, ini keyakinan yang harus ditanamkan pada setiap orang mukmin dan mukminah, setiap muslim dan muslimah, agar tidak bergantung pada manusia, ya, atau kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua kondisi kita, senang ataupun susah, kaya ataupun miskin, lapang ataupun sempit, ya. Saat corona atau di saat bukan corona, tetap kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan kepada selainnya. Makanya mengadu pada Allah Ta'ala jauh lebih mulia daripada mengadu kepada manusia. Curhat kepada Allah Azza wa Jalla jauh lebih mulia daripada curhat kepada manusia. Ya. Ini jiwa seorang mukmin, ya, kalau tertanam dalam dirinya akidah ini, keyakinan ini, maka dialah hakikat orang yang merdeka di dunia ini. Ya, merdeka dengan semerdeka-merdekanya. Ketika kebergantungannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun dan apapun itu. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita bacakan tadi dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita di antara adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai makan. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang segala puji itu hanya milik Allah. Ya. Makanya kita sebagai manusia jangan minta dipuji. Apapun yang kita lakukan, keberhasilan apapun yang kita lakukan di dalam dakwah, di dalam memimpin, di dalam mengatur keluarga, mengatur umat, di dalam pencapaian harta dan yang lainnya, segala pujian hanya milik Allah. Ya. Karena semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sebagai seorang muslim, ya, jangan minta pujian dari manusia. Ya. Karena pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memberikan semua nikmat yang ada pada kita. Ya. Jangan meminta pujian manusia. Oleh karena itu amal seorang itu gugur, ibadah seorang itu gugur, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla kalau dia dalam melaksanakan ibadah itu supaya dipuji oleh manusia, supaya disanjung oleh manusia, supaya dihormati oleh manusia. Ini juga bagian dari perusak keikhlasan. Seorang melakukan satu amal, tujuannya apa? Supaya dia mendapat kehormatan di dunia ini, agar dia diberikan penghormatan, agar dia dimuliakan di masyarakat, agar dia disegani oleh tetangga. Ya, ini bagian dari perusak amal. Ya. Bagian dari perusak amal ibadah seorang. Maka hati-hati. Ya. Kalau kita berbuat, kita beramal, kita berdakwah, kita mengajar, kita beribadah pada Allah Ta'ala hanya untuk mendapatkan kehormatan dari manusia, agar kita dipuji oleh manusia, disegani oleh manusia, subhanallah, alangkah hinanya tujuan itu, alangkah rendahnya tujuan itu. Ya. Ini semua dalam rangka meluruskan niat-niat kita. Ya. Makanya keikhlasan dalam agama ini adalah merupakan zubdah, sari dari agama ini adalah mengikhlaskan amal ibadah semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu keberhasilan yang seorang mencapainya itu hendaklah kembalikan pada Allah Ta'ala, bahwa semua itu dari Allah Azza wa Jalla.
tanpa pertolongan Allah, tanpa taufik dari Allah, maka tidak bisa kita melaksanakan hal tersebut. Coba manusia renungkan. Ya. Untuk kita mengetahui dan mengenal diri kita. Kita ini siapa sebenarnya? Lahir di muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak memiliki satu apapun. Ya. Apa ada bayi lahir dengan kalung emas? Bayi perempuan? Atau dengan sepatu emas? Tidak ada. Semua lahir di muka bumi ini tanpa membawa sesuatu. Ya. Dalam keadaan lemah. Kemudian Allah memberikan nikmat kepada kita, kepada manusia yang bayi tadi itu, dengan kasih sayang yang Allah berikan kepada seorang ibu yang merawat bayi tersebut. Ya. Jadi kasih sayang itu nikmat dari Allah Ta'ala. Ya. Rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu kita pun akan menjumpai bahwa binatang buas pun tidak memakan anaknya. Karena rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi apabila manusia merenungkan ketika dia mempunyai segala-galanya. Mempunyai harta yang banyak. Kedudukan yang tinggi. Dia dihormati oleh manusia. Dia mempunyai ilmu Masya Allah. Ya. Hafal Al-Quranul Karim 30 juz. Hafal Kutubus Sittah. Kitab-kitab hadis yang 6 hafal luar kepala. Perkataan-perkataan ulama semua dihafalnya. Jangan lupa. Ya. Waktu lahir 0. Ya. Tidak ada apa-apanya. Kemudian Allah memberikan kepada kita nikmat. Allah memberikan kita hidayah. Allah memberikan kita berbagai macam nikmat. Maka kalau seorang merenungkan hal itu, dia akan mensyukuri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka oleh karena itu ketika seorang yang dia memiliki apa yang Allah berikan padanya berupa nikmat, entah itu harta, entah itu jabatan, entah itu pengaruh, entah itu ilmu, ya, entah itu akhlak dan yang lainnya, ya. Ketika muncul dalam dirinya semacam kesombongan, semacam keangkuhan, ya, satu titik nuktah keangkuhan dalam dirinya, ingat, ya, kembalikan memori ini kepada bagaimana kita ketika lahir. Tidak punya apa-apa dan sesuatu. Dan demikian seorang mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Dan dia tidak meremehkan orang yang lain. Dia tidak menggampangkan orang yang lain. Ya. Kita kadang-kadang kurang menyadari. Bahwa keberhasilan yang kita miliki itu. Ya, walillahil hamd. Kalau Allah berikan pada kita suatu hal yang kita anggaplah berhasil. Ya, maka keberhasilan itu bukan murni dari kita. Pertamalah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang pertama. Bahwa itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ya, jangan lupa kepada orang-orang yang pernah berbuat kepada kita. Yang menolong kita, yang membantu kita, yang menjaga kita. Ya. Sebuah sekolah, ketika dia menjadi satu sekolah yang besar, jangan lupa bahwa tukang sapu di sekolah itu mempunyai jasa. Loh, kadang-kadang ada pimpinan sekolah, pimpinan madrasah, pimpinan suatu perusahaan meremehkan orang-orang yang dianggap kecil. Ya. Yaitu tukang sapu, cleaning service. Kadang-kadang diremehkan. Dia lupa bahwa keberhasilan yang didapatinya, ya, itu adalah juga andil dari mereka yang kecil-kecil itu. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Ya. Maka dari itu, kembali pada apa yang saya bicarakan tadi, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat apapun yang ada pada diri kita, semua itu dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian, seorang betul-betul akan ikhlas dan akan senantiasa mensyukuri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita, salah satu ajaran diajarkan oleh Islam adalah mengingat kebaikan orang yang pernah berbuat baik. Ya. Meskipun dia tidak meminta. Meskipun dia tidak mengharapkannya. Tapi perbuatan baik seseorang tidak boleh dilupakan. Ya. Keberhasilan yang kita miliki, nikmat yang ada pada kita setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, kemudian juga dari upaya orang itu. Dan demikian, makanya kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Allah menyuruh kita untuk apa? Setelah Allah memerintahkan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Allah perintahkan kita untuk apa? Berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Supaya kita ini menjadi hamba-hamba yang tahu akan kebaikan orang lain pada kita. Ya. Kebaikan orang lain kepada kita. Dan mengapa Allah Ta'ala murka kepada orang yang syirik pada Allah Azza wa Jalla? Yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Bahkan kesyirikan Allah jadikan sebagai dosa yang terbesar. Ya. Karena apa? Allah yang memberikan berbagai macam nikmat pada seorang hamba ini. Tapi kemudian dia justru beribadah kepada selain Allah. Dia menyekutukan Allah dan sesuatu, padahal semua nikmat yang ada padanya dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu dosa syirik, dosa paling besar. Demikian pula kita melihat tentang dosa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini di antara dosa-dosa yang amat besar setelah syirik pada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Orang yang durhaka pada orang tuanya, dia itu lupa. Melupai kebaikan kedua orang tuanya. Yang dengan penuh kasih sayang merawatnya, membesarkannya, menjadikan dia manusia yang berhasil. Ya, dengan pertolongan Allah, itu orang tuanya. Tapi kemudian dia lupakan. Dia mendurhakai. Nah, oleh karena itu, di antara dosa yang langsung diberikan oleh Allah Ta'ala ya, kepada seorang kepada seorang hamba ketika dia mendurhakai orang tuanya. Sebaliknya, bahwa amal di antara amalan-amalan yang paling utama untuk seorang hamba mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla adalah dengan dia berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kemudian bahwa hadis yang kita bacakan tadi tentang adab-adab di dalam makan dan bacaan sesudah makan itu memuji hanya pada Allah Ta'ala, bahwa tidak ada yang mampu untuk menutupi kebutuhan manusia atau kebutuhan para hamba ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya kita tidak pernah tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua memerlukan dan membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir bahwa di sini menjelaskan kepada kita kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Mu'ad ibn Jabal wa an Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu qala, dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man akala ta'aman, barang siapa yang makan makanan, faqal, kemudian dia setelah makan dia membaca, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Dari Mu'ad bin Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa makan makanan kemudian dia membaca atau mengucapkan setelah makan, dan ini salah satu dari bacaan sesudah makan. Ya, selain yang sebelumnya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada aku makanan ini. Wa razaqanihi, dan telah merezekikan aku makanan ini. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya aku ya, dan tanpa kekuatan dari aku. Jadi orang yang membaca doa ini atau bacaan ini setelah makan, kufira lahu ma taqaddama min dambihi, niscaya akan diampuni ya dosanya yang terdahulu. Ini salah satu adab yang apabila seorang mengerjakannya, mengamalkannya, akan mengurangi dosanya.
Ya, akan terhapus dosanya. Yaitu alhamdulillahilladzi at'abani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji milik Allah, hanya milik Allah yang telah memberikan aku makanan ini dan merezekikannya kepada aku tanpa ada daya dan kemampuan dari aku. Sekarang coba kita renungkan ya, kaitan makna hadis ini dan realita yang kita hadapi. Ketika kita masuk di sebuah atau kita datang ke rumah, kemudian kita sudah dihidangkan makanan, nasi dan lauk-lauknya. Kemudian kita makan. Apabila kita merenungkan tentang satu jenis makanan yang namanya beras atau nasi ini, itu sangat banyak kaitannya dengan semua yang mengelola hingga dia menjadi nasi yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Yang kita tidak punya apa-apa. Ya, padi ditanam oleh para petani. Ya, sebelum padi itu ditanam, disiapkan bibitnya. Siapa yang menyiapkan bibitnya? Ya, para penjual bibit. Ya. Atau disirami, kemudian tumbuh, baru ditanami. Kemudian dijaga oleh petani. Padi itu dibersihkan. Jadi tanamannya dari hal-hal yang mengganggu, merusak. Dari hama dan yang lainnya. Kemudian setelah padi itu matang, ya, kemudian dipanen, dibawa ke tempat penggilingan beras supaya mengeluarkan ya kulit-kulit padi itu. Kemudian dibawa lagi ke tempat orang yang menjual dan seterusnya sampai menjadi nasi. Ini baru satu jenis makanan. Roti pun demikian. Kita tinggal makan bismillah, masukkan dalam mulut kita. Kalau kita pikirkan bagaimana petani gandum yang menanam gandum, menjaganya, merawatnya, ya, kemudian sampai menjadi gandum, kemudian menjadi tepung, ya, tepung terigu, kemudian diimpor dari luar negeri ke negeri kita, sampai ke toko, ada yang membuatnya ke pabrik dan seterusnya. Nah, kita tinggal makan. Nah, ini oleh karena itu disebutkan di sini min ghairi haulin minni wala quwwah. Tanpa kekuatan atau daya dan kekuatan dari aku. Kita hanya makan. Dan demikian seorang akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu keterkaitan seorang hamba dengan yang lainnya antara manusia ini sesuatu yang memang merupakan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tabiat manusia. Manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ya, oleh karena itu Islam memerintahkan kita untuk apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dan berbuat baik dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena manusia bagaimanapun tidak terlepas dari yang lainnya. Ya, oleh karena itu di sini pentingnya kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita memerlukan, ya, kita perlu merenung tentang nikmat-nikmat Allah berikan pada kita. Apalagi nikmat hidayah, nikmat ilmu, nikmat tauhid, nikmat sunnah Nabi SAW, dan yang lainnya. Dan demikian seorang hamba akan selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mendorongnya untuk terus beramal kebaikan, beramal soleh, ya, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang diambil dari hadis ini diantaranya adalah yaitu penjelasan tentang keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah Dzul Fadlil Azim, punya karunia yang besar kepada hamba-hambanya. Dia menciptakan mereka. Dia yang menempatkan mereka di dunia ini, di planet yang namanya bumi ini. Kemudian dia siapkan segala sesuatu untuk manusia, ya. Dan seterusnya, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia Allah pada hamba-hambanya amatlah besar. Kemudian yang kedua di antara yang diambil dari hadis ini bahwa mendapatkan rezeki itu juga karunia dari Allah Ta'ala. Allah yang membagi-bagikan rezeki itu. Ya.
Allah yang memberikan, membagi-bagikan rezeki itu. Bukan dengan kekuatan manusia. Tetapi Allah yang memberikan. Ya. Dan Allah mengukur rezeki seorang itu dengan ukuran Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Maha mengetahui. Nah, oleh karena itu setiap hamba hendaknya selalu mensyukuri Allah dalam keadaan apapun. Dia menjadi orang yang cukup, dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Dia menjadi orang yang fakir, juga bersyukur pada Allah Ta'ala. Karena semua itu ada hikmah di balik itu. Ya. Terkadang ada seorang, bisa jadi kalau dia diberikan rezeki yang banyak, dia akan sombong. Dia akan angkuh. Orang miskin saja kadang-kadang sombong, apalagi kaya. Ya. Maka dari itu, dengan kita merenungkan hikmah Allah yang Allah berikan pada kita, maka kita akan terus dan selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, oleh karena itu agama kita ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Melihat yang di bawah. Ya. Unduru ila man huwa dunakum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Ini dalam hal materi, dalam hal rezeki, lihat yang ada di bawah. Jangan melihat yang di atas. Wala tanzuru man huwa fawqakum. Ya. Dan jangan kamu melihat yang di atas. Karena apa? Nanti seorang, kalau dia hanya melihat yang di atas, dia tidak akan bersyukur pada Allah Ta'ala. Tetapi ketika dia selalu melihat yang di bawahnya, dia akan bersyukur pada Allah Ta'ala. Ternyata ada orang yang lebih miskin dari aku. Ada orang yang lebih fakir dari aku. Dan demikian dia akan bersyukur pada Allah Ta'ala. Tetapi kalau seorang hanya melihat yang di atas, ya, kok dia mempunyai rumah mewah, aku kok tidak. Dia mempunyai mobil mewah, aku kok tidak. Dan seterusnya. Maka seorang ini akan kufur kepada nikmat Allah. Dia tidak akan bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ketika seorang apapun keadaannya yang Allah berikan padanya, syukurilah. Ya, karena ada hikmah yang besar di balik itu semuanya. Ya. Bisa jadi seorang diberikan rezeki yang banyak, dia akan sombong, angkuh, akan menzalimi manusia, dia akan menganiaya manusia. Ya. Kalau dia memiliki harta yang banyak. Maka dari itu ketika dia diberikan secukupnya oleh Allah Ta'ala, hendaknya dia bersyukur. Ya. Dan itu banyak kejadian. Orang yang tadinya Masya Allah, taat, soleh, begitu mempunyai apa yang diinginkan, ya, maka dia lupa, dia lalai. Ini hal-hal yang ya kita lihat dan kita saksikan, waliyadzubillah, dan kita berlindung pada Allah Ta'ala dari melupakan nikmat Allah, dan kita berlindung pada Allah Ta'ala dari kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah. Ya, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan menambah kalian. Ya, ini nikmatku. Dan jika kalian kufur, tidak bersyukur, tidak berterima kasih, ya, maka sungguhnya azab Allah adalah azab yang pedih. Maka menjadi seorang hamba yang bersyukur, ini adalah penyebab penambahan nikmat Allah kepada hamba itu. Sebaliknya, kekufuran seorang hamba kepada nikmat Allah Azza wa Jalla, ini akan mendatangkan azab. Menyebabkan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa semua perkara, urusan, kebutuhan hamba-hamba Allah adalah tercapai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Allah selalu memberikan kepada hamba-hambanya. Orang yang bersyukur ditambah oleh Allah Ta'ala. Orang yang tidak bersyukur akan dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua apa yang kita dapati dari berbagai macam nikmat, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini juga menjelaskan kepada kita tentang berita gembira bagi orang-orang beriman. Kalau mereka senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka.
Ya, jadi amalan ini ringan. Yani membaca doa ini, membaca bacaan setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalimat yang singkat dan kita sering lakukan, yaitu makan. Kalau kita selalu membacanya, apa balasannya? Allah mengampuni dosa kita. Jadi ada amalan-amalan yang ringan, tapi kadang-kadang kita ini lalai. Kadang-kadang kita gampangkan, padahal itu kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka mensyukuri nikmat Allah salah satu sebab utama seorang hamba mendapatkan tambahan atau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang berikutnya hanya satu hadis atau dua hadis. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babu la ya'ibu at-ta'ama wa istihbab madhihi. Bab tentang kita tidak boleh mencela makanan. Dan kita dianjurkan justru untuk selalu memuji makanan itu. Ini juga bagian dari adab-adab Islam. Ya, supaya kita tidak mencela makanan. Kita dianjurkan justru memuji makanan itu. Di antara hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, qal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Hadis muttafaqun alaih. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela suatu makanan sama sekali. Beliau tidak pernah mencela suatu makanan. Inishtahahu akalahu. Kalau beliau berselera untuk makan makanan itu, beliau makan. Wa in karihahu tarakahu. Tapi kalau beliau tidak senang dengan makanan itu, maka beliau meninggalkannya. Artinya tanpa mencela, wah makanan tidak enak. Ya. Tapi beliau hanya meninggalkannya. Dan ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan kepada makanan. Ya. Itu akhlaknya. Beliau tidak mencela makanan itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah bagi kamu sekalian contoh teladan, contoh yang baik. Keteladanan yang baik. Jadi Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Karena beliau mengetahui bahwa semua itu ada datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah menciptakan makanan itu. Kemudian terkadang ketika seorang mencela makanan itu juga akan menyinggung perasaan orang yang membuatnya. Dia akan kecewa. Dia akan kecil hati. Nah, Nabi SAW menjaga hal tersebut. Dan ini menunjukkan betapa agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana beliau adalah contoh bagi kita semuanya. Nah, sehingga beliau apabila berminat, berselera untuk makan persatu makanan, beliau makan. Tapi kalau beliau tidak ingin, karena mungkin tidak cocok, ya, tidak sesuai dengan beliau tinggalkan. Ya, tanpa mencela makanan tersebut. Ya. Nah, di sini Nabi SAW tidak pernah mencela makanan yang halal, makanan yang baik, walaupun kadang-kadang rasanya mungkin tidak sesuai dengan beliau, tapi beliau tidak pernah mencela. Yang beliau cela itu adalah ya makanan yang haram. Ya. Beliau tidak mau, bahkan beliau mencela
Kalau seorang makan makanan yang haram dan beliau melarang memakan yang haram. Tapi setiap makanan yang halal, yang baik, yang boleh dimakan, maka beliau tidak pernah mencela. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau menjaga perasaan orang-orang yang memasak makanan itu, orang-orang yang membuat makanan itu. Makanya beliau tidak pernah mencela makanan karena beliau menjaga itu semuanya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab yang baik, adab yang mulia, yaitu suatu makanan kadang-kadang diminati oleh sebagian orang dan tidak diminati oleh sebagian yang lainnya. Maka dari itu orang yang berminat pada suatu makanan silakan dia makan. Kalau dia tidak berminat tinggalkan. Nanti ada orang lain yang makannya. Ya. Ini bagian dari adab-adab dalam makan. Kemudian setiap yang diizinkan, yang dibolehkan oleh syariat ini dalam hal berkaitan dengan makanan atau perbuatan itu tidak tercela. Ya. Bahkan pekerjaan. Tidak ada pekerjaan yang halal itu yang tercela. Maka dari itu ketika seorang misalnya dia bekerja dan pekerjaan yang sederhana, kadang-kadang mungkin dianggap kerjaannya orang-orang yang dianggap rendah. Tapi selama itu halal, selama itu baik, artinya halal bagi dia untuk mendapatkan rezeki, maka tidak boleh dicela. Dan oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, seorang di antara kalian, dia pergi ke hutan, ya, dia mencari kayu bakar, kemudian dia menjual, lalu dia makan dari hasil keringatnya, lebih baik daripada dia meminta-minta. Lebih baik daripada dia meminta menengadahkan tangannya kepada manusia. Kadang diberi, kadang tidak diberi. Ya, bahkan kadang-kadang dicela, kadang-kadang dikata-katai. Ya, itu lebih terhina. Jadi selama sesuatu itu dibolehkan oleh syariat, baik itu makanan ataupun pekerjaan ataupun yang lainnya, maka itu adalah tidak tercela. Yang tercela itu yang dilarang oleh syariat, yang diharamkan oleh syariat, itu yang tercela. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu cara ketika seorang tidak berselera pada satu makanan, ya, adabnya adalah dengan dia meninggalkannya. Tidak usah mengambilnya. Silakan ambil yang lainnya. Ya, tanpa harus komen. Ya. Wah, ini tidak enak. Ya. Ini dan itu. Celaan-celaan yang kadang-kadang diucapkan oleh orang yang makan. Kalau tidak mau ya sudah. Tidak usah diambil. Nanti ada orang lain yang mengambilnya. Ada orang lain yang memakannya. Nah, ini bagian dari adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang terakhir, wa an Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla al-adma, faqalu ma indana illa khal. Fada'a bihi faja'ala ya'kulu wa yaqul ni'mal admu al-khallu. Ni'mal admu al-khallu. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika meminta dari keluarga beliau, dari istri-istri beliau, lauk, ya, pendamping makanan pokok. Faqalu ma indana illa khal. Kata mereka, yani yang diminta tadi dari istri-istri beliau, di antara istri beliau, kata mereka, ma indana illa khallun. Kami tidak mempunyai sesuatu lauk kecuali cuka. Fada'a bihi. Maka beliau menyuruh, bawa. Ya. Bawa cuka itu. Berikan cuka tersebut. Faja'ala yakulu wa yaqul. Maka beliau makan. Makanan dengan cuka itu. Lalu beliau mengatakan, ni'mal admu al-khallu. Ni'mal admu al-khallu. Sebaik-baik lauk adalah
cuka. Sebaik-baik lauk ada cuka. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang seorang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia makan apa? Adanya. Seadanya. Ya. Bahkan dia memuji makanan yang seadanya itu. Ya. Ini adalah satu akhlak yang mulia. Ya. Jadi seorang tidak memaksakan keadaan kepada yang berlebihan. Nah, kita pun demikian. Makan apa adanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi rezeki. Masih diberi makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang seorang berupaya untuk menahan dirinya. Mungkin dia menginginkan sesuatu, tapi memang sesuatu yang diinginkan itu tidak ada. Yang ada yang selainnya. Maka sudah makanlah yang seadanya. Ini juga bagian dari apa? Melatih diri untuk menahan sesuatu yang diinginkan. Ya. Kalau biasa terlatih demikian, maka seorang akan menjadi orang yang sabar. Tidak banyak mengeluh. Ya. Nah, dalam rumah tangga kadang-kadang terjadi seperti itu. Ya. Suami minta macam-macam. Istri yang mampu hanya berbuat yang seadanya. Dan ini juga hal yang kita tidak dibenarkan memaksakan diri kita atau memaksakan orang lain untuk mengadakan sesuatu yang sulit baginya. Ya. Nah, kemudian Nabi SAW ketika diberikan cuka itu kepada beliau memuji. Ni'mal admu al-khallu, ni'mal admu al-khallu. Ya, untuk menyenangkan orang yang memberikan makan cuka tersebut. Yaitu istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita juga ya salah satu dari perangai Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau adalah orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, ya. Beliau menerima apa adanya. Beliau tidak menuntut yang lebih dari itu. Maka Rasul alaihissalam ada contoh teladan bagi kita semuanya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Sampai pada bab yang ke-101 dan insyaAllah pertemuan akan datang. Kita lanjutkan dengan pembahasan bab yang ke-102. Babu ma yaqulu man hadarat ta'am wa shaim idza lam yuftir. Bab tentang apa yang harus diucapkan oleh orang yang diundang makan. Tapi dia dalam keadaan berpuasa. Dan dia tidak ingin membatalkan puasanya. Ya, karena misalnya puasa sunnah. Kalau puasa wajib jelas tidak boleh dibatalkan. Tapi misalnya seorang dia sedang berpuasa sunnah, dia diundang makan oleh saudaranya, atau temannya. Kemudian dia datang undangan itu. Tapi dia tidak makan. Karena dia tidak ingin membatalkan puasa sunnahnya. Apa yang harus dia ucapkan kepada orang yang mengundang itu? Nah, ini nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah iman kita kepada Allah Azza wa Jalla akan kesempurnaan Islam, ya, yang demikian indahnya, ya. Ini satu hal yang patut kita syukuri, kita jaga dan kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.